penerima firman. Makanya, Iya. Bun, mohon maaf Bun ya, tidak ada pendeta di bumi ini yang sanggup mengalahkan debat sama saya. Karena Yesus itu adalah utusan. Yesus Iya. itu adalah nabi. Nah, Dan orang Kristen, mohon maaf Bun, mereka itu mengatakan bahwa Yesus adalah firman yang hidup. Di dalam Gospel Yohanes 17 nomor ke-8, Yesus jujur loh. Segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku ya Allah, aku menerimanya. Dan aku pun menyampaikan kepada murid-muridku dan mereka menerimanya. kan? Dan mereka mengakui aku adalah utusan Allah, Bun. Waktu Yesus hidup di tengah-tengah orang Israel, tidak ada satu manusia pun yang menyembah dia sebagai Tuhan. Iya. Tidak ada satu manusia Itu pun yang sejarah mengakui dia adalah Tuhan. Bahkan Ya, Bunda itu sejarah Maria yang tidak kuat. pernah mengakui Yesus adalah Tuhan. Justru Ya. manusia di dalam Matius 21 ayat ke-11 mengatakan, inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Dikatakan sebagai Nabi. Di dalam kamus Alkitab halaman 376, Nabi itu adalah penerima firman. Satu lagi Bun, di dalam Matius 21 nomor ke-9, Yesus didoakan supaya selamat. Satu diksi yang tidak pernah diterjemahkan di dalam perjanjian baru ke dalam bahasa Indonesia adalah kata Hosana. Yesus di dalam bahasa Ibraninya didoakan, Hosana leben David. Semoga kiranya keselamatan dilimpahkan, dicurahkan kepada Yesus anak David. Ini pun salah sejarah Bun. Mana ada David punya anak Yesus. Tetapi Alkitab salah mencatat. Masa dikatakan Yesus anak David? Sejak kapan David punya anak Yesus? Yesus semua tahu itu anak Maria. Kan gitu. Anak Maria, salah catat, salah sejarah. Karena para penulis Alkitab di dalam Lukas 1 ayat ketiga, aku menulis Biblos itu dengan penelitian. Bukan dengan wahyu, tapi dengan penyelidikan. Itu di dalam Lukas 1 nomor ketiga. Aku menuliskan ini kepadamu wahai Theophilus dengan penyelidikan. Dengan aku dengar dari orang-orang. Makanya salah tulis. Yesus anak David. Sejak kapan David punya anak Yesus? Beda 700 tahun zamannya. Di sini ada yang komen. Apa kata ntar ya? Tunggu ya. Jangan tunggu tuh ya. Tunggu ini agak bagus nih. Jangan asal comot-comot, nggak bisa kalau comot-comot. Oke, kita nggak bahas comot-comotnya. Sekarang gini ya. Nah, di situ sudah jelas bahwa di Injil itu Yesus menerima wahyu. Berarti ada yang ngasih dong, ya kan? Iya. Yaitu Bapa. Kata disebut-sebuti Bapa. Nah, gini ya. Kalau cerita bilang kita anak Tuhan, bukan hanya di Injil. Aku rasa semua kitab membenarkan kita adalah anak Tuhan. Termasuk Ento. Ento anak Tuhan. Tapi bukan anak yang dirahim. Bukan. Itu mama aku dah. Nah, itu mama aku yang sudah almarhumah. Iya kan? Nah, kita anak Tuhan. Iya, karena aku juga kalau lagi berdoa, aku bilang sama Tuhan, iya kan? Ya Allah, iya kan? Aku pasti bermanja karena aku anak Tuhan. Anak Tuhan dalam arti adalah kita mengikuti perintahnya. Kita mensucikan diri kita. Kita adalah anak yang bermanja, anak yang dekat, anak yang berkasih sayang, bukan anak. Jadi kalau kalimatnya Bapa itu terserah ya, aku tidak membahas bahwa itu salah menyebuti Bapa. Tapi kalau dibilang kita anak Tuhan, iya. Aku juga anak Tuhan, karena kita berbicara semua pakai bermanja. Karena saatnya, contoh ya, Tuhan itu sayang nggak sama kita, sayang banget. Boleh nggak kita bermanja sama Allah? Boleh. Aku kadang-kadang bermanja kok, jangan ya Allah. Nggak bisa, ampun Tuhan. Itu karena kita memang anaknya, tapi dalam arti bukan kita anak dia itu mama kita bapak kita, sudah sirik. Itu kafir zindik kita, kafir yang tersembunyi saat kita mengatakan dia bapak kita, mama kita. Berarti sama dong levelnya sama mama kita yang di rumah. Iya. Maksudnya kita adalah anak Tuhan, anak Allah, karena kita anak yang baik, maka disebut anak Allah. Iya kan? Masya Allah. Kita baik, bersayang sama dia, bermanja. Kita sapa dulu. Ustadz Dery Sulaiman ini. Assalamualaikum Ustadz Dery. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustadz Dery. Ratu, apa kabar? Ini Masya Allah nih ya. Ini kalau berdua ngobrol 4.300 orang baik yang nonton ini. Berarti ini banyak yang masuk surga ini. Amin. Enggak lah Ento nggak berani sebelum masuk surga, dosa kita sangat banyak. Cuman Ento tidak membenarkan bahwa ini benar, ini salah, tidak. Karena nanti banyak hati yang terluka. Karena kita negara Pancasila. Justru Entok masuk ke room seperti ini, Entok mau bertanya kebenaran dari Injil itu. Karena abang ini kan pintar banget nih tentang Injil gitu kan. Jadi Entok mau tanya sama yang pintar. Sampai bahasa itu aja abang tahu kan. Bahasa Ibrani itu apa, bahasa tadi itu.
Entok sama sekali nggak tahu. Entok Makanya emang Entok mau Muslim? bertanya gitu. Ratu Entok Entok Muslim? Muslim ya? Ya, Mus- saya harus Muslim. Iya Muslim, alhamdulillah. Pinter ya? Salam Hebat kenal nih. semuanya, salam kenal, masya Allah, ya Allah hidayah umat. Assalamualaikum. Semoga semua yang hadir Allah beri hidayah, jadi orang baik semua. Amin ya Allah. Amin, 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 amin. Semuanya hadir ya. Apapun agamanya yang hadir di sini, semoga semuanya mau mengucapkan asyhadu Asyhadu la ilaha illallah. asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya nggak apa-apa, ngucapinnya nggak apa-apa kan. Iya. tinggal masukkan ke hati aja. Baik, masya Allah. Karena memasukkan ke hati itu sampai mati nggak selesai. Mengucapkan itu seringan lidah, tapi untuk memasukkan ke dalam hati perlu pengorbanan. Bahkan kita yang terakhir Islam pun banyak yang kalimat itu tidak ada di hati, cuma ngomong-ngomong aja kayak burung beo Iya, ngomong, betul. tapi nggak paham maksudnya. Sholat aja masih ingat Amerika, Australia, cabai, bawang, betul, ya Kak. betul. Iya betul. Ya, jadi begitu. Ini ramai nih, masya Allah. Siapa aja nih? Ini ada yang pakai bahasa Hebrew nih. Siapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Su'aib. warahmatullahi wabarakatuh. Su'aib. Muslim dia. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, masya Allah. Pak Nandar ini mau ngomongin apa nih? Anak disuruh naik. Ya, ini seru sekali nih ada Ratu Entok ini penjabarannya wah tajam banget. Mungkin kalau mau dilanjut lagi, Bunda. Enggak lah, Entong nggak ada ilmu. Ini Masih Bang, banyak Bang, lebih pintar Bang, Pak Ustaz. Baik. Nafi isbat. Kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah ini nggak banyak orang yang memahami. Mm-mm. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu banyak yang tidak paham. Banyak yang tidak mengenal Allah sehingga dia tidak menyembah Allah, tidak mencinta Allah, bahkan dia sekutukan Allah, dia samakan Allah dengan makhluk. Ini bahaya. Jadi Selevel dong ya, jadinya. jadi Allah Subhanahu wa taala ini adalah Rabb kita. Allah Subhanahu wa taala ini adalah Rabbul Alamin, bukan hanya Rabbnya manusia tapi Tuhannya malaikat, Tuhannya Tuhan jin, semesta alam. Tuhannya semesta alam, ya Tuhannya langit bumi, yang menciptakan surga neraka, yang menciptakan seluruh nabi, Iya. yang menumbuhkan pepohonan, ya, yang menciptakan seluruh binatang dari yang paling besar Itu nanya. kecil, yang nampak sampai yang tidak tampak, itu Allah. Dan tidak ada yang serupa dengan Allah. Nah, jadi siapa saja yang mengenal Allah, dia pasti akan mencintai Allah. Siapa saja yang mencintai Allah, dia pasti akan takut kepada Allah. Jadi takut kepada Allah ini berbeda dengan takut kepada makhluk. Orang kalau takut kepada makhluk, dia akan lari menjauh bersembunyi dari makhluk tadi. Tapi orang yang takut kepada Allah, dia akan lari mendekat merapat kepada Allah. Dan kekuasaan Allah ini mutlak. Maknanya Allah itu mampu berbuat apa saja yang Allah kehendaki. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi, pasti akan terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi, tidak akan terjadi. Nah, ini maksud la ilaha illallah. Hanya Allah yang berkuasa, selain Allah dikuasai. Ya, selain Allah tidak kuasa apa-apa, tidak bisa beri manfaat dan mudarat sedikit pun tanpa izin Allah. Bahkan nabi-nabi pun tak mampu beri manfaat dan mudarat tanpa izin Allah, tak mampu beri hidayah tanpa izin Allah. Iya, karena Allah yang Maha Esa. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala itu satu-satunya, qul huwallahu ahad. Makna satu-satunya ini tidak ada yang serupa dengan Allah. Allahus samad. Allah satu-satunya tempat kita meminta, berharap, ya, lam yalid wa lam yulad, dan Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ya, kalau Allah tuh punya anak satu, kalah sama anak-anak tiga. Jadi nggak mungkin. Ya, jadi anak-anak yang dianggap Allah berat itu fitnah besar buat Allah. Fitnah besar buat Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruh jagat raya, langit bumi, bahkan Allah Subhanahu wa taala ini sudah ada sebelum kata-kata ada itu ada. Dan Allah Ta'ala itu akan tetap ada setelah kata-kata ada itu sudah tidak ada lagi. La maujud illallah. Tidak ada yang maujud, yang wujud kecuali Allah. Jadi selain Allah ini tidak ada, namun diadakan oleh Allah. Dulu kita tidak ada, sekarang diadakan, nanti tidak ada lagi, kemudian diadakan lagi. Suka-suka Allah aja. Nah, kita dihidupkan oleh Allah, dimatikan oleh Allah, dimuliakan, dihinakan, diangkat jadi raja oleh Allah, diturunkan dari kerajaan yang memuliakan orang biasa. Allah mampu muliakan orang biasa tanpa jadikan dia raja. Allah berkuasa menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Allah berkuasa membahagiakan orang miskin tanpa memberi dia harta. Allah pun mampu menyusahkan orang kaya tanpa mengambil hartanya.
Everything in the hand of Allah. Semua berada dalam genggaman Allah. Ya. Jadi kemampuan Allah ini Dari dia ditafsirkan kepada oleh dia. ulama, ya, ditafsirkan oleh ulama. Allah mampu memasukkan unta ke lubang jarum tanpa harus mengecilkan untanya atau tanpa harus membesarkan Ya. lubang jarumnya. Ini nggak usah Ya. dipikirkan, nanti gila semua. Nah, ini Ustadz, entok tanya ya. Ya. Ini supaya jadi betul-betul jangan blunder, dan ini memang jadi harus dibenarkan dong. Nah, tadi Ustadz itu menjabarkan bahwa Allah lah segala-galanya. Itulah inti pembicaraan Ustadz. Nah, tapi di kitab Injil yang sekarang gembar-gembor sama si Mikana, salah satunya dibacakan sama Bang Abang ini juga, Bang Nandar, bahwa iblis itu bukan ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tapi iblis itu tercipta dari kejahatannya sendiri. Karena menurut Injil yang dibacakan si Mikana, Yesus itu hanya menciptakan yang baik-baik saja. Nah, iblis itu tercipta diri dia sendiri karena dosa dan kesalahannya. Itu gimana? Apa benar memang ada kekuatan bisa berdiri sendiri tanpa kekuatan Tuhan Yang Maha Esa? Tolong Ustadz Dery. Ratu, ini Ibu Ratu. Jadi orang tuh tidak paham iblis itu siapa dulunya. Iblis itu lama jadi imam di surga sebelum diciptakannya manusia. Malaikat yang baik kata mereka. Ya, itu dia malaikat Azazil namanya itu. Jadi dia yang diciptakan Allah dari api. Malaikat diciptakan dari cahaya. Nah, lalu Nabi Adam diciptakan. Kemudian diperintah sama Allah sujud kepada Nabi Adam. Dia ingkar kepada perintah Allah. Dia melihat perintahnya bukan yang memerintah. Ini masalahnya. Dia merasa lebih baik daripada Nabi Adam alaihissalam karena dia terbuat dari api dan berilmu banyak. Jadi orang yang sombong akan ilmunya nanti akan dikumpulkan Allah di akhirat dengan iblis laknatullah alaih. Sombong. Jadi kita nggak usah Ibu Ratu membicarakan agama mereka. Ya, yang lain ya siapapun kita hormati sajalah. Kalau aku sih kalau kita berdebat dengan orang bodoh ya, nanti yang akan muncul apa? Dua orang bodoh. Ya. Iya, oh gitu. Oke. Ento kan paham nih dengan cerita Ustadz barusan bahwa dia itu adalah malaikat yang begini, yang dari api. Oke, itu kan itu kita gitu. Nah, sekarang sekarang ini forum ini banyak banget dong sekarang yang seperti ini. Contohnya si Mikana itu berani menaikkan orang-orang Muslim supaya seolah-olah dia membenarkan kitabnya. Nah, sekarang yang mau Ento perdebatkan di kitab mereka itu sangat baik. Mengatakan bahwa Tuhan itu adalah penguasa langit dan bumi. Kata dia Tuhan itu esa, hebat, dahsyat, besar, apalagi maksudnya akbar ya, akbar. Pokoknya bagus-bagus lah. Nah, tapi dia mengatakan iblis itu berdiri sendiri dari kejahatannya gitu. Nah, sekarang Ustadz yang betul-betul di sini Ustadz kami gitu. Lepas dari agama kita, apakah mungkin ada yang Maha Esa lagi di atas yang Maha Esa? Ibu Ratu, aku sering ngintip-ngintip, cuma aku nggak tahu. Aku pikir dia itu dekat dengan Islam ya, yang disebut itu, yang pakai jilbab ya. Iya, bukan jilbab. Kalau jilbab dia tutup rambut, ini rambutnya nampak. Kayaknya lebih tepatnya kerudung deh. Ya pakai kerudung. Pokoknya kalau feelingku ya, nggak lama lagi dia akan login, dia akan masuk Islam. Karena dia orang yang belajar dia akan temukan kebenaran. Orang yang mencari dia akan temukan apa yang dia. Amin ya Allah. Yang parah nih orang-orang yang acuh tak acuh Kak. Jadi orang yang menantang Islam itu. Hanya imani aja. Katanya yang penting imani aja lah. Aku sendiri kalau aku tengok Nabi Muhammad nggak nyambung, Al-Quran juga nggak nyambung, ngapain nggak imanin? Masa mengimanin yang nggak nyambung? Dia nggak cocok, udah gila itu kita. Teman-teman semua ya. Hanya iman-imani aja, pokoknya imani aja lah. Berarti ikut-ikut aja. Itu sama dengan latah-latahan itu kayak gitu. Imani aja. Nggak boleh kita mengasal mengimani aja. Tapi mungkin Ratu, saya izin Ustadz Dery gini. Di Islam itu kan akal adalah syarat mutlak untuk beriman. Jadi Ya, kalau kita berakal, kita bisa membaca pesan Sang Pencipta, kita akan paham kok. Tadi kata Ustadz Dery bilang, kalau sudah dia mencari dan akhirnya membaca, dia penasaran. Karena akhirnya akalnya berfungsi. Dan akhirnya dia menemukan cerita yang sebenarnya. Itu yang saya tangkap bahwa Ustadz Dery bilang bentar lagi dia akan login. Ya iyalah. Ini coba kita minta penjelasan dengan mantan Pak Danjo ini dulu bagaimana. Kenapa dia harus jadi akhirnya revert ke Islam? Karena beliau kan membaca kitabnya. Akhirnya dia mengerti dan akhirnya dia sekarang kan sudah kembali lagi ya, alhamdulillah gitu loh. Iya betul juga. Karena
Kalau nggak pernah jatuh, gimana mau tahu ya bahwa kita itu salah ya? Ya betul betul. Ini Bunda Ratu, di sini ada teman-teman, salah satunya ini saya sapa dulu. Assalamualaikum Nona Cebi, Ustaz Alwan, Sueb, ada pendeta Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. mantan pendeta STH MTH yaitu pendeta Dance yang sekarang sudah masuk Islam, ada Bunda Madam, dan Assalamualaikum Pak Rislala. Ini yang bawah yang pakai topi ini dulunya adalah seorang pendeta STH MTH, pendeta yang menggembalakan banyak jemaat. Assalamualaikum Pak Pendeta Dance. Afwan, tadi Bang Nandar, tadi Mbak Nandar kutip ya Yohanes berapa ya? Bentar Tadi dulu. Bentar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak Pendeta. Oh ya. Pak Dance. Izin saya bicara seputaran Yesus adalah ciptaan. Sebelumnya saya mau tes apakah suara saya bisa kedengaran. Masuk. Kedengaran. Kedengaran Bapak. Iya. Kita tahu ada kata yang awal dan yang akhir. Ya. Segala sesuatu Allah lah yang mengawali. Ya. Termasuk firman yang keluar dari mulut Allah itu adalah suatu ciptaan. Ketika Allah berpikir, terciptalah firman. Dan itulah nur. Dan Allah menciptakan segala sesuatu, termasuk malaikat dan para ruh, melalui firman Allah. Nah, firman ini sebelum ada kepada Isa Al-Masih, ya, firman itu sudah ada memulai kepada para malaikat-malaikat, kepada para nabi-nabi, dan selanjutnya. Nah, pada saat Allah memberikan firman atau ruh kepada Isa Al-Masih, sehingga dia bernubuat sebelum Abraham ada, aku telah ada. Maka semua yang dia sampaikan itu adalah ilham yang berasal dari Allah itu sendiri. Sehingga pengakuan Isa Al-Masih atau Yesus Kristus bahwa segala sesuatu yang aku sampaikan berasal dari dia, dan dia juga mengakui dengan gamblang bahwa Allah satu-satunya dan dia adalah Dia itu Allah. utusan. Dia itu Allah. Allah berkomunikasi dengan manusia, Isa Al-Masih. bukanlah dia turun menyelma manusia, tetapi Iya. dia menggunakan Dia ada di para dalamnya. malaikat dan Dia para mendengar apa yang nabi-nabi, didengar orang lain. termasuk Yesus Kristus sebagai utusan, dan dia disebut Tuhan dan Kristus. Kristus artinya yang diurapi, yang diberikan otoritas oleh Allah untuk melakukan segala sesuatu perintah dari Allah. Demikian untuk sementara. Terima kasih Pak Pendeta Dance. Pak Pendeta, mantan pendeta, mohon maaf kebiasaan. Karena kita nggak mungkin bisa mendengar kalau nggak didengarkan. Nggak mungkin Isa Al-Masih itu bisa tahu kalau nggak ditahukan. Karena dia sendiri manusia. Iya kan? Kita ada yang maha tahu. Jadi kita tahu karena kita dikasih tahu. Kita mendengar karena kita dikasih dengar. Iya kan? Dia aja jadi nabi aja yang dinabikan. Dia lahir yang dilahirkan. Dia berbicara yang dibicarakan. Ada sesuatu yang menggerakkan dia sehingga dia bisa berbicara. Tapi orang tidak mengetahui itu, hanya dia mengetahui. Makanya dia mengatakan ada yang maha dia. Dialah pemberi wahyu semuanya. Karena memang dia mendengar. Tapi orang yang bodoh melihatnya, oh ini dia. Oh dia, oh ini berarti dia. Karena dipikir dia itu adalah dia. Bukan, dia itu ada dia mendengar. Karena kita bergerak aja yang digerakkan kan. Tapi kita sendiri yang bergerak. Mana? Kita kan wayang. Jadi nabi-nabi itu pun wayang. Ada dalangnya dari belakang. Sehingga dia bisa begini, bisa diberkhotbah. Ya kan? Coba Bunda Ratu bayangkan ya, masa teman-teman Kristen itu menyamakan sang pencipta dengan manusia. Kita lihat aja ada buah-buahan itu manis-manis, tapi manisnya beda-beda loh. Iya. Anggur manisnya beda, Iya. melon Iya. manisnya beda. Masa segitu puasanya Tuhan itu disamakan oleh
manusia yang akhirnya bisa mati katanya. Coba bayangkan. Makanya saya Jadi bilang, gini di ya Bunda. mana akal itu ya kan? Gitu loh. Oke, mungkin akal mereka nggak sampai karena mungkin mereka nggak dikasih nur sama Allah. Seperti murid tadi, satu guru beda-beda murid yang mendengar kan. Cuma gini Eda, setiap nabi itu zikirnya kuat. Setiap nabi itu hakikatnya sangat esa. Semua nabi itu zikirnya makomnya sudah makom-makom tertinggi semuanya. Jadi mereka itu sudah tidak ada. Semuanya dia adalah dia, kembali kepada dia. Nah, jadi orang masyarakat yang melihat, umat yang saat itu melihat, dipikirnya dia itu adalah dia. Bukan. Dia itu sebenarnya karena dia sudah di makom tinggi. Dia sudah di makom tinggi. Tapi orang menafsirkan dia itu adalah si Isa Al-Masih tadi. Bukan. Dia itu karena dia pakai zikir. Kayak saya lah. Astagfirullahaladzim. Contoh misalnya adalah orang. Dia sholat di rumah. Tiba-tiba sudah sampai di Mekah. Jadi dia pergi ke Mekah. Tidak. Ataupun dia lagi sholat. Yang sholat itu siapa? Siapa yang hadir saat dia sholat? Apakah si Anto lagi? Bukan, si Anto sudah hilang. Tapi yang hadir saat dia sholat langsung Allah. Jadi dia Allah. Jadi dia Tuhan. Nah, masa Tuhan ruku? Tidak lah, yang tetap ruku itu adalah Nur Muhammad. Sujud, ruku kepada Allah. Tapi waktu dia berdiri, dia melakukan apa semua sudah dari Allah kepada Allah. Lihat itu, siapa yang melihat? Pandangan siapa? Jadi orang yang tidak sampai akalnya, bundaku, mengatakan dia itu adalah si Isa Al-Masih. Bukan. Isa Al-Masih itu Nabi. Saya bisa masuk sedikit ya, Pak Ya. Angelis. Assalamualaikum Ustaz Dalwan. Silakan Ustaz Dalwan. Bisa, Bismillahirrahmanirrahim. Pertama saya, Masya Allah ya, ini saya fans berat dari Kang Dery ini, karena penikmat DSAS sudah sangat lama sekali. Kalau klip kegemaran saya itu Allah Maha Baik, ya itu ya, paling terindah buat saya. Tapi saya mau masuk begini, bahwa memang baik dalam diskusi agama ataupun lintas agama, kita baiknya mengikuti tuntunan daripada ulama-ulama kita. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Ya. Nabi itu tidak mewarisi dinar wala dirham, tidak mewariskan harta, tapi yang diwariskan kepada kita ini adalah ilmu. Saya melihat ya beberapa jejak para ulama, di antaranya seperti Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah atau Al-Imam Al-Ghazali. Al-Imam Al-Ghazali punya kitab Al-Jawabus Sahih. Imam Al-Ghazali punya kitab Al-Jawabus Sahih li Ilahiyatil Isa. Jadi di antara kitab-kitab karangan Imam Al-Ghazali ada Ihya Ulumuddin, ada juga yang dia khususkan untuk membantah tentang ketuhanan Yesus. Itu ada buku dari Imam Ghazali. Ada juga dari Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah punya kitab Al-Jawabus Sahih liman baddala dinal Masih, kalau nggak salah ya. Jadi para ulama-ulama kita ini sudah memberikan tuntunan memang dalam dialog lintas agama ini. Saya sendiri dari Muhammadiyah ya, dan panutan saya, ayahanda kami, pendiri Muhammadiyah itu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau adalah salah satu yang juga menguasai bidang kristologi ini. Artinya sebenarnya ini dalam rangka bukan membangun atau memupuk kebencian kepada saudara-saudara Muslim. Ini hanya diskusi. Ya, itu Islam itu sangat jelas. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untuk agamaku. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Tapi dalam konteks kita berdialog, kita berdiskusi, kita membuka wawasan, maka ranah ini juga bagian yang istilah kata itu dibuka ruangnya, dibuka ruang diskusinya. Nah, terakhir adalah terakhir Isa Al-Masih. Ya, terakhir saya rasa yang perlu dibangun menurut saya adalah kita coba untuk mengikuti tuntunan daripada Quran. Indahnya Quran itu kan menuntun kita untuk ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Serulah ke jalan Tuhanmu itu dengan cara yang hikmah. Hikmah itu penuh dengan kebijaksanaan, wisdom. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat-nasihat yang baik-baik. Wajadilhum billatihi ahsan, dan berdebatlah dengan cara yang properly, yang terbaik, the best one ya, cara yang terbaik. Ini tuntunan Quran dalam diskusi. Saya pikir ini jadi bahan masukan saja buat kita semua.
supaya kita lebih memperbaiki diri, karena kalau manusia itu tempatnya salah, tapi kalau apa yang Allah ajarkan kepada kita itu pasti kebenaran. Ya demikian Ustaz. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Alawan. Ini ada yang requestnya Ustadz Dery, katanya tolong tausiah sebentar katanya. Anda Assalamualaikum mau Ustadz minta Dery. nyanyi Allah Maha Baik itu kalau bisa tuh. Ya silakan Ustadz Dery, gimana? Baik, assalamualaikum semuanya. Aku Ya, dengar aja, masya Allah, ini orang-orang hebat semua yang ada di sini. Masya Allah. Wah, bosku, I love you bosku, masya Allah. Masya Allah Ustadz Dery. Ustaz Dery, Allah Maha Baik bisa kah? Bisa dong. Oh, nyanyi aja ya, aku nyanyi ya. Iya, Allah Iya, Maha Baik boleh, ya. boleh. Nanti aku sebelum aku turun aku nyanyi satu lagu. Baik, gini loh. Aku ngikutin ya Bang Nandar, Kang Nandar ini luar biasa, masya Allah, dia emang ahli dalam masalah ini. Bang Zuma juga, ini idola-idola saya semua, ini orang-orang yang berdebat dengan ilmu. Ya, sekarang juga baru kenal ada Ratu Entok di sini juga, semua yang ada di Bang, sini. saya nggak, kalau saya orang Iya. biasa-biasa aja. Ya, alhamdulillah orang-orang baik. Skincare. Kalau saya tuh memang bagian saya dakwah itu cuma bicara kebesaran Allah, bicara tentang Rasulullah. Saya ngajak orang makmurkan masjid, sholat ya. Dan saya memang tidak pernah membahas agama lain karena mungkin keterbatasan ilmu juga. Terus dan memang menurut saya dakwah itu ya kita menyalakan cahaya kita gitu tanpa harus meniup aja lampu orang. Menurut saya ya Bang Nadir, maaf ya, ini bukan menyalahkan metode debat, tidak. Bahkan kita tidak boleh menghina keyakinan orang lain bagaimanapun keyakinan itu, karena kejahilan mereka akan menghina agama kita juga. Dia akan menghina Allah juga. Jadi jarang sekali sebetulnya orang, ada sih yang dapat didaya asbab debat, tapi jarang. Ya, yang orang terkesan itu sebetulnya bukan mendengar pembahasan kita, tapi melihat akhlak kita. Jadi ketika ada orang-orang melihat akhlak kita baik, kita dengan akhlak, dengan adab, berdebat pun dengan ahsan, kan dibilang sama Ustadz tadi kan, maka bermujadalah, berdebatlah dengan baik kan. Kita ceritakan agama kita. Kayak ada saya pernah punya pengalaman dulu, saya pernah diajak debat sama bule di Bali. Dibilang mari kita argumen tentang agama. Saya bilang no brother, you talk 5 minutes, I will talk 5 minutes. Kamu bicara 5 menit, aku bicara 5 menit ya. Kalau aku suka apa yang kamu jelaskan, I will follow you. I have really open mind. Aku nih mencari kebenaran, aku pengen selamat, aku pengen masuk surga. Jangan-jangan yang saya jalani nggak benar gitu. Jangan yang kamu sampaikan yang benar. Coba dengarkan baik-baik itu. Setelah itu kamu dengar aku. Kamu jangan usik agamaku, aku nggak akan usik agamamu. Akhirnya kita ngomong bicara agama, dan banyak dengan asbab ngobrol-ngobrol dari hati ke hati kayak gitu Bang Nandar. Akhirnya mereka login. Mereka masuk Islam. Dan saya punya banyak strategi untuk memperkenalkan Islam itu melalui seni ya, melalui lagu-lagu yang saya buat, melalui lukisan-lukisan yang saya buat. Kayak dulu di Bali saya punya galeri, di pintu galeri itu saya tulis 2 kalimat syahadat. Ya, kan kaligrafi kan bagus tuh. Jadi ketika ada bule yang mau masuk, saya bilang, wait brother, you want enter my gallery? Kamu mau masuk galeriku? Can you read the password please? Ya. Kamu bisa nggak baca passwordnya? What is this beautiful ya? You follow me ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebagian ada yang kepo, dia nanya apa itu yang kamu ajarkan saya itu. Kalau kita jelaskan aja, dia udah buka matanya dia. Nah, akhirnya ada yang dapat hidayah, ada yang nggak mau, ada yang menolak. Memang benar-benar hidayah memang mutlak Allah yang bagi ya. Nah, jadi saya mau menjelaskan bahwasanya perkataan yang keluar dari hati itu akan tembus ke hati. Meskipun itu sangat sederhana kalimat itu. Tapi perkataan yang keluar dari lisan terhenti di telinga orang. Orang nggak terkesan. Bukan iman orang yang naik, tapi darah orang yang naik. Dengan perdebatan ini banyak orang akhirnya dia teriak-teriak, dia maki-maki, dia marah-marah. Jadi mestinya sarana TikTok ini kita gunakan untuk mencari teman, mencari sahabat. Kalaupun kita toh akhirnya tidak ketemu keyakinan kita bisa jadi sama, dia nggak mau masuk Islam, kemudian dia tetap jadi saudara kita, beda agama. Ada yang bilang kalau ada orang bilang Yesus itu adalah Tuhan, itu nggak usah didebat lagi, udah nggak usah didebat, percuma, karena itu nggak ketemu, sudah konsep tauhidnya udah nggak ada. Tapi ketika dia masih, Mikana itu memang maunya kayak gitu, kita itu berdebat. Ratu, nggak usah disebut namanya dia, nggak usah.
Jadi kita bicarakan yang ada di sini aja. Jadi pernah satu pengalaman nih sebelum saya akhiri ya. Subhanallah, saya pernah ditelepon sama teman di Bali dulu. Dia punya villa di Seminya. Dibilang, Der, nih ada bule dari Norwegia lagi syuting video klip di villaku. Ya, subhanallah, aku datang laksana bang. Aku datang dengan istriku kan pakai nikab, pakai cadar, aku pakai sorban. Ini udah 23 tahun Bu Ratu. Aku pakai kayak gini itu bukan kemarin. Aku pakai ini dari tahun 2000. Ya, Pakai dandananku kayak gini itu udah 23 tahun ya. Nah, jadi waktu itu lagi heboh-hebohnya Taliban kan. Lagi heboh-hebohnya Usama bin Laden lawan awat itu kan. Jadi pas saya datang ke villa itu, memang ada artis-artis yang lagi syuting di pinggir kolam renang. Ketika saya masuk, itu satu orang artisnya dia loncat saking ketakutan dia masuk kolam renang. Mungkin dia pikir teroris datang kan. Dia pikir siapa yang datang ini. Dia loncat, terus dia bilang, wah ini salah informasi nih. Kayaknya dia salah paham. Anak datang, nggak mungkin dia nyelam terus kan. Pasti kepalanya nongol keluar. Anak samperin itu kolam renang. Kemudian kepala dia keluar, saya minta maaf, excuse me brother, sorry, my name dari Sulaiman, I'm Muslim. Maaf sudah bikin kamu kaget. Dia bilang, no. Dia bilang, first time in my life. Pertama dalam hidupku lihat langsung. I just watch on TV. Aku hanya lihat di TV, I think you Taliban. Aku pikir kamu Taliban katanya. Waktu itu belum ada ISIS dan sebagainya. Subhanallah, dia bilang, no, I'm Muslim brother. You have time 5 minutes, I want to talk to you. Kamu ada waktu 5 menit gak? Aku mau bicara sama kamu. Oke. Duduklah dia di depan kamar villanya itu kan di Seminya. Terus saya tanya, siapa namamu? Dia bilang Alexander. Where you from? Dia bilang Norwegia. Are you Christian? Yes, I'm Catholic. Ternyata orang Katolik dia. Oke, brother, I'm Muslim. Do you know? Kamu tahu nggak siapa yang menjumpakan kita hari ini? Allah. Kamu nggak bermimpi, aku pun nggak berencana. Hari ini kita berjumpa. Saya bolehlah cerita Nabi isbat kepada dia. Allah yang menciptakan kamu, menciptakan aku. Ya Allah, nggak ada ayah, nggak ada ibu, nggak ada om, nggak ada tante, nggak ada anak, nggak ada teman. Allah is no partner, is the. You know Allah, you will fall in love to Allah. Kalau kamu kenal Allah, kamu pasti jatuh cinta sama Allah. Yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, Allah. Yang menciptakan kita, yang melihat mata melihat Allah. Mata nggak bisa melihat tanpa izin Allah. Telinga tak bisa mendengar tanpa izin Allah. Kaki tak bisa melangkah tanpa izin Allah. Api tak bisa membakar tanpa izin Allah. Do you believe it? Yes, brother. Angguk-angguk dia bang. Angguk-angguk dia dengar. You just listen to me 5 minutes, 5 menit saja. Kemudian saya tanya, do you know Prophet Muhammad, brother? Kamu tahu nggak Nabi Muhammad? Dia bilang, I heard, aku dengar katanya, but I don't know him. Tapi aku nggak tahu. Prophet Muhammad is the last messenger of Allah. Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang terakhir dari Allah. The best example of life. Contoh terbaik kehidupan manusia. If you know him, you will fall in love to him. He's the messenger of Allah. Just like Allah sent Moses, Allah sent Abraham, Allah sent Jesus Christ. Semua is sent by Allah. I want to ask you something. Do you believe him? Kamu percaya nggak Moses sent by God? Yes, of course. Kamu percaya nggak Sulaiman is sent by God? Yes. Do you believe in Isa alaihissalam is God or sent by God? He is God or sent by God? His creation. Dia bilang, yeah, I think he's sent by God. He is also messenger of Allah. Okay, very good, brother. And do you believe in Muhammad's messenger of Allah? Yes, I believe it. Brother, you are Muslim, brother. Shake my hand. Today is the best day in your life. Hari ini hari terbaik dalam kehidupan. You follow me. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. I promise you heaven. I promise you heaven. Ini janji, promise, come out, keluar dari lisan one man who never lie in his life. Tidak pernah. Indonesia aja itu keterjemahan bang. Tidak pernah berdusta sekalipun seumur hidupnya. Wallahi ini bang Nandar. 5 menit, 10 menit sebelumnya dia loncat ke kolam renang takut dengan Islam. Setelah itu dia masuk Islam. Aku ganti namanya jadi Alexander Zulkarnain. Dan dia sholat di belakangku. Aku ajaran dia sholat. Masya Allah. Hari ini dia masih Islam. Sampai hari ini. Kemudian dia pulang ke Norwegia. Aku telepon orang Norwegia, teman-teman dakwah di sana. Ada satu orang temanmu, nanti akan orang negaramu, namanya ini paspornya sekian, dia akan flight, kamu jemput di airport. Dibawalah ke masjid di Norway. Jadi sebetulnya ya, dakwah itu mudah, agama itu mudah. Ya, kalau nggak mudah, nggak mungkin dalam waktu 23 tahun, 2/3 dunia dikuasai oleh Rasulullah SAW. Kalau tidak mudah, agama itu tidak indah, tidak mungkin dulunya Indonesia yang menyembah pohon, nyembah batu, animisme, yang agama-agama lain, kemudian datangnya para wali Allah, dia hanya berjalan satu kampung masuk Islam. Kenapa orang dulu bisa dapat hidayah begitu banyak?
Nah, kayak Ana juga pernah masuk ke Luwu di Sulawesi Tengah ya, itu 160 orang berlari pengen masuk Islam, nggak punya agama. Dia hanya ngelihat pakaian kita aja, ngelihat akhlak kita bagi makan semuanya, tidak usah berdebat. Tapi berdebat perlu ilmu ya, untuk memang majelis ini memang dibuat untuk perbandingan agama, ini ilmu juga. Tapi satu hal yang saya nasihatkan, jangan sekali-kali merasa paling menghina Tuhan orang, jangan menghina agama orang, karena kebodohan mereka akan menghina Allah. Dia akan menghina Rasulullah. Ya, jadi teman-teman sekalian ya, saya pribadi tidak pernah mengusik agama siapapun, tapi kalau agamaku diusik, agamaku diusik di depanku, insya Allah lihat aja apa yang terjadi nanti. Karena kata Buya Hamka rahmatullahi, kalau agamamu dinistakan dan kamu tidak marah, ganti bajumu dengan kain kafan, mati aja. Ya, ya nggak apa-apa, silakan, nggak boleh menyampaikan yang benar-benar, itu dengan adab. Ya boleh, itu yang aku nasihatkan. Bang Nandar udah bagus sih sebetulnya, Bang Nandar, Bang Zuma bagus semua ya. Tapi ada orang berdebat kasar, dia kasar berdebatnya semua, Anda nggak suka. Ya, tapi kalau dengan duduk di sini semua beda agama, tapi mencari kebenaran, insya Allah akan dapat kebenaran. Tapi kalau berdebat pengen menang, insya Allah ini orang nggak akan dapat hidayah. Iya betul. Karena ada 4 abu nih, 4 abu di zaman Rasulullah. Abu Bakar diajak langsung mau ikut. Nah, kemudian ada Abu Sufyan, diajak ngelawan dulu, perang dulu ya kan? Di perang dulu kita akhirnya Fatul Makkah ikut. Kemudian ada paman Nabi, Abu Talib, ada yang katakan dapat hidayah, ada yang katakan tidak. Dia suka, dia suruh orang ikut tapi dia nggak mau ikut. Dan yang keempat ada Abu Jahal. Abu Jahal ini sampai mati dia menentang dakwah. Ya. Jadi Ustadz, saya boleh potong dan bertanya ya, sebagai kita seiman, Ustadz juga harus memperkuatkan iman saya, karena saya memang sangat tidak ada ilmu. Nah, jadi justru saya masuk ke forum-forum seperti ini, di sebelah, saya bukan mau berdebat, saya kan bertanya sesuai dengan penjelasan dia. Saya tidak membahas Yesusnya, saya tidak membahas bahwa Yesus itu anak Maria, saya nggak ada. Bisa ditengok rekaman saya semalam. Nah, justru saya kan bertanya nih, dia mengatakan bahwa Tuhan itu adalah yang Maha Esa, pencipta alam semesta, seisi-isinya. Dan bahkan tadi Ustadz membenarkan neraka, surga diciptakan sama Allah. Tadi Ustadz barusan bilang itu sebelum muncul kameranya. Nah, tapi kenapa mereka bikin, maksudnya dia kan menyebarkan nih sama saya kan, bahwa iblis itu berdiri sendiri. Iblis itu ada karena dosanya, karena kesalahannya, karena pengkhianatannya lah, kurang lebih gitu. Nah, jadi saya mau bertanya sama Ustadz, betulkah bahwa iblis itu berdiri dengan sendirinya, ada dengan sendirinya? Iblis itu makhluk, tidak akan bisa apa-apa tanpa izin Allah. Allahu Iblis Akbar. itu ciptaannya Allah. Berarti iblis ciptaan siapa? Anda bertanya, iblis itu ciptaan siapa, Ustadz? Allah yang ciptakan. Jadi selain Allahu Allah Akbar. Nah, berarti Ustadz benar. Berarti Ustadz memang harus diikutin sama seluruh rakyat Indonesia. Selain Allah itu makhluk. Dan seluruh makhluk itu tidak bisa beri manfaat dan mudarat tanpa izin Allah. Ya, iblis pun bisa Ustadz, walaupun dia jahat, memang kita nggak cerita syariatnya ya, siapa yang membantu dia untuk jahat, siapa, kayak saya lah jahat, tiba-tiba saya bermaksiat, ya, saya bermaksiat, memang itu karena saya dapat bisikan yang salah dong, saya tidak mau membaca yang benar, tidak mau berpikiran yang baik bahwa narkoba itu adalah jahat gitu. Nah, tapi lepas dari itu semua, saya itu ciptaan siapa? Dan saya itu bisa bernarkoba karena siapa, Ustadz? Jadi nafsu manusia nih Kak, manusia ini punya musuh yang nyata 2. Ya. Musuh yang pertama di luar diri kita, itulah iblis laknatullah alaih, lingkungan yang buruk, dan syaitan. Syaitan ini minal jinnati wan nas. Syaitan ini di kalangan jin dan manusia. Ada syaitan ini dari jin yang nggak nampak, ada yang nampak. Itu di luar diri kita Kak, itu lemah Kak, itu selemah-lemahnya ujian, tipu daya. Ada musuh manusia yang kedua, itu nafsu dia sendiri, diri kita sendiri. Allah ciptakan nafsu ini. Nafsu ini Bunda, nafsu ini dia kuat tapi bodoh. Iblis ini licik tapi lemah. Ini kalau mereka featuring nih, kolaborasi, hancur kita. Maka jangan sendiri-sendiri. Banyak orang nanti masuk jahanam itu, masuk celaka itu, bikin maksiat gara-gara dosa yang mereka buat ketika sendirian. Maka berjamaahlah, berjamaah. Yang laki-laki menikahlah, jangan sendiri-sendiri. Yang perempuan ya berjamaah dengan keluarga, jangan sendiri-sendiri. Kemudian yang kedua, iblis. Iblis ini lari dari dakwah. Di sini nggak ada nih, semua kabur semua. Kita bicara la ilaha illallah, kabur dia. Takutan dia. Lari dia lari. Jadi Kak, Ibu Ratu, Ratu Ento. Jadi satu ekor ular
di dalam rumah itu jauh lebih berbahaya daripada 1000 ekor ular di luar rumah. Paham ya? Jadi tipu daya iblis ini lemah, Kak. Yang bahaya itu nafsu kita. Meskipun bulan Ramadan iblis syaitan sudah dibelenggu sama Allah, ya, tidak diberikan kekuatan untuk meraih manusia, tapi karena nafsu kita, kebiasaan yang buruk kita ini sudah terjadi bertahun-tahun, akhirnya tanpa dirayu syaitan pun tetap maksiat. Setan pun geleng-geleng kepala, dibilang nih orang lebih setan dari gua nih katanya. Ya, nah, jadi Kak, udahlah, ini semua makhluk Allah ini. Allah yang mengatur semua, Allah yang menciptakan sebagai ujian bagi kita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, jadi nafsu ini yang berbahaya nih. Ya, jadi jangan sampai nih nafsu kita ini menguasai kita, maka banyak-banyaklah berjamaah, jangan sendiri-sendiri. Ya, kalau sholat berjamaah, di rumah berjamaah, banyak orang kalau sudah sendirian itu lemah dia, hancur dia. Maka musuh yang paling berbahaya itu sebetulnya syahwat kita. Dan hati qalbun salim, hati yang sudah tenang, hati yang merindukan Allah, yang mencintai Allah, itu hati gak takut mati, Kak. Hati itu dia pengen jumpa dengan Allah. Tapi hati-hati yang penuh dengan dunia, yang hati penuh dengan maksiat, ini orang takut mati. Nah, di dunia aja. Nah, jadi kalau maksud kita beragama ini kan kita mau bahagia bukan hanya di dunia, tapi juga sampai ke akhirat, kan di surga. Karena dunia ini bukan tempat tinggal, dunia ini tempat meninggal. Dunia ini gak ada apa-apanya. Dunia ini tempat yang akan kita tinggalkan. Dunia ini sebentar saja, akhirat sebentar lagi. Dunia ini sementara, akhirat selama-lamanya. Saya selalu sampaikan tuh setiap majelis, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Ya, dunia ini satu tetes air berbanding dengan samudera yang luas. Nothing, tidak ada apa-apanya. Supaya manusia di dunia ini tidak tertipu, maka dihantarkanlah nabi-nabi. 124.000 orang nabi Allah hantar, dari Nabi Adam alaihissalam sampai yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da, tidak ada nabi lagi nabi setelah itu. Kemudian 313 orang rasul dan 25 nabi namanya ada dalam Al-Quran. Itu wajib kita imani semua. Tidak mungkin orang Islam tidak mencintai Yesus. Tidak mungkin orang Islam tidak mencintai Musa. Tidak mungkin orang Islam tidak mencintai semua nabi kita. Allah mampu menciptakan manusia melalui pernikahan, kayak kita ada ayah ada ibu. Allah mampu menciptakan manusia tanpa seorang ayah. Nabi Isa alaihissalam gak ada ayahnya. Allah tiupkan ruh dalam rahimnya ibunda Maryam, ibunda suci. Orang Yahudi dia fitnah itu. Nabi Isa itu adalah anak zina, itu bahaya, itu lebih parah lagi tuh. Yahudi lebih parah lagi. Dia nggak percaya itu Nabi Isa itu lahir tanpa ayah. Ibunda Hawa nggak ada ibunya, hanya dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam Allah ciptakan. Mampu Allah. Allah mampu menciptakan manusia tanpa ayah, tanpa ibu. Siapa? Nabi Adam alaihissalam, nggak ada ayahnya, nggak ada ibunya. Ya, Allah mampu merubah sifat, merubah bentuk. Sifat dirubah, bentuk dirubah. Tongkat Nabi Musa kayu, berubah jadi ular. Sifat manfaat berubah jadi mudarat. Allah mampu merubah sifat tanpa merubah bentuk. Api yang membakar Nabi Ibrahim masih seperti api, tapi bentuknya berubah. Sifatnya berubah, yang panas jadi dingin. Ya, Bani Israel yang tidak boleh waktu itu memancing di hari Sabtu, dia pasang jaring di hari Jumat, panen di hari Ahad. Yang memakan ikan, Allah rubah bentuk mukanya seperti monyet semua. Ya, tapi sifatnya masih seperti manusia. Maknanya apa saja yang Allah kehendaki terjadi, itu pasti akan terjadi. Berarti atas izin Allah semua ya Ustaz? Tidak akan terjadi. Jadi orang-orang yang Bu Ratu sebut namanya tadi semua itu, kalau Allah katakan dia dapat hidayah, dia pasti dapat hidayah. Mau lari kemanapun dia akan dikejar oleh hidayah. Tapi kalau memang dikafirkan, kafir. Memang Allah pernah dulu Kak, ada satu orang namanya Hindun, istrinya Abu Sufyan radhiyallahu anha. Beliau yang dulu menyuruh Wahsy membunuh pamannya Nabi Muhammad SAW, Hamzah. Kemudian di waktu jahiliyahnya dia pernah memakan jantungnya Hamzah. Ya, dia telah bersumpah tidak akan masuk Islam. Dia menjadi wanita penantang Islam, musuh Islam yang paling depan. Ketika Fathul Makkah, akhirnya Hindun pun Allah beri hidayah. Apa yang terjadi? Orang-orang Quraisy membuli dia, dikatakan, bukannya kamu telah bersumpah tidak akan masuk Islam, wahai Hindun. Apa jawaban Hindun? Aku tidak pernah masuk Islam, tapi Islam yang masuk ke dalam hatiku. Nah, dia tidak masuk Islam, tapi Islam yang masuk ke hatinya. Nah, jadi orang-orang yang hari ini membenci Islam, mencaci maki Islam, kita doakan saja. Doakan dia dapat hidayah, ya Allah, beri dia hidayah, ya Allah. Beri dia hidayah, ya Allah. Beri dia hidayah, ya Allah. Jadi begitu Bu Ratu. Jadi siapapun yang hari ini berhadapan dengan kita, yang kita sayang sama dia, kita doakan dapat hidayah. Kan kita bisa mendoakan siapa saja tanpa harus membayar pajak. Ya, doakan semua presiden, semua artis idola,